Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, rahmat dan kelancaran dalam menjalankan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa perkembangan siswa atau rapat rutin per 2, 3 atau 4 bulan ini saat ini akan disampaikan melalui video. Nah, jadi untuk apa? Untuk kita akan melakukan efisiensi waktu dan kemudian juga lebih nyaman untuk Bapak Ibu di rumah, sehingga tidak perlu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mendengarkan atau mengetahui perkembangan putra-putrinya sejak Juli hingga November saat ini. Nah, saya akan memberikan beberapa saya akan memberikan beberapa informasi terkait perkembangan per anak ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat daftar yang akan kita sampaikan ya. Nanti kita akan tuliskan juga di WhatsApp urutan siswanya. Ya, jadi di menit keberapa, sehingga barangkali Bapak Ibu yang merasa tidak perlu mengetahui perkembangan siswa-siswa lainnya, sehingga bisa langsung masuk ke video tentang siswa tentang putra atau putrinya secara langsung ya. Baik, yang pertama kita akan mulai dari Hasan ya. Udah kelihatan ya. Oke. Nah, Hasan ini ya, target awalnya itu adalah Hasan bagaimana membuat si anak ini tidak ngambek ya. Jadi karena dia setiap sekolah itu selalu menangis atau merengek ya, ngambek, entah itu minta uang jajan atau bermain atau minta handphone di saat belajar sekolah ataupun tidak mau sekolah ya. Jadi target kita untuk Hasan ini adalah target KIJIS untuk Hasan ini adalah dia tidak lagi ngambek ya, tidak lagi merengek di sekolah ya, atau tidak lagi semangat, tidak lagi merasa malas untuk bersekolah ya. Dan alhamdulillah sejauh ini dengan stimulasi yang kita berikan ya, stimulus yang kita berikan ini, alhamdulillah target tersebut tercapai ya. Nah, kemudian mengingat usianya yang masih TK ya, Hasan ini, sehingga meskipun dia sudah bisa baca, namun nalarnya memang belum sampai. Itu dikarenakan kematangan otaknya. Jadi pengaruh usia dengan kematangan otak ini ya, itu sangat erat ya, sangat erat kaitannya, sehingga tidak bisa dipaksakan. Hasan ini kita pancing-pancing dengan tugas-tugas atau instruksi-instruksi yang melibatkan nalar ya. Memang dia hanya berada di usia TK gitu. Dan kita tidak memaksa ya. Dan kematangan itu tidak ada kaitannya, tidak berkaitan langsung dengan kedewasaan. Jadi matang ini berkaitan dengan dia siap atau tidak menerima perintah atau tugas dengan level tertentu, seperti itu ya. Jadi ketika kita pancing dia dengan level di usianya, dia menerima, berarti dia normal ya. Tapi ada juga siswa yang memang diberikan perintah di atas usianya dia dan dia juga mampu melakukannya dengan baik ya, berarti dia memang anak yang spesial. Jadi diberikan IQ yang di atas rata-rata, seperti itu. Nah, jadi nalar ini harus dipancing, harus kita gali sampai kita bisa mengetahui batas kematangannya dia, seperti itu.
Hasan ini cenderung anak yang tipenya itu keaktif, ya. Dia bukan hiperaktif, dia tapi keaktif, ya. Dia bukan anak yang pasif, ya. Dan PR, jadi ketika saya sebut PR, ya, PR itu adalah PR untuk Kijis dan orang tuanya, ya. Jadi bukan bukan PR orang tua, ya. Ini PR untuk Kijis, ya, dibantu oleh orang tua, seperti itu. Nah, sejauh ini kami merasa belum punya PR karena Hasan sesuai dengan usianya, ya. Jadi dia sudah tidak ngambek, sudah berkurang ngambeknya, ya, masih sesekali tapi tidak sesering sebelumnya, sehingga sejauh ini Hasan dinyatakan belum punya PR. Kijis belum punya PR untuk Hasan. Jadi kita hanya tinggal menunggu sampai usianya dia masuk SD di tahun 2023. Ya, sekian untuk Hasan. Yang berikutnya adalah Muhammad. Oke. Baik. Untuk Muhammad, target awal kita itu ketika di bulan Juli itu target awal kita adalah dia bisa berbaur. Dia bisa berbaur, dia merasa diterima, ya, di lingkungan Kijis, ya, dengan teman-temannya yang mix usia, ya, dengan usia yang bervariasi. Kemudian dia aktif bersosialisasi, itu target kita untuk Muhammad, ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Sejauh ini dari yang awalnya dia gugup, ya, kemudian dia merasa dia terkesan sangat lugu. Muhammad ini terkesan sangat lugu. Jadi kita melihatnya Muhammad itu tidak tahu banyak hal yang umum, ya. Jadi untuk menyebutkan kata-kata nama-nama sayur, kemudian nama-nama buah, dia masih ngeblank, ya, dia masih gugup, ya. Mungkin dia sebenarnya tahu, tapi karena rasa gugupnya itu, ya, sehingga ngeblank. Disuruh sebutkan nama-nama sayur atau buahan, dia sebutkan hewan, seperti itu, ya. Dia masih gugup, masih sangat pasif, ya. Kemudian kita ceburkan dia, ya, kita untuk tahu, kita ingin tahu sebatas mana dia berteriak minta tolong, ya, sampai batas mana, ya. Ternyata mentalnya Muhammad ini kuat, ya. Seingat kami dia tidak pernah menangis. Dan seiring berjalannya waktu, ya, hari demi hari, minggu demi minggu, dengan mentalnya dia yang kuat, ya, kami sering memancing nalarnya dia, ya, untuk menguji sampai batas mana dia kematangan otaknya, ya. Dan alhamdulillah sekarang itu Muhammad termasuk siswa yang level matematikanya itu paling jauh di usianya dia, ya, masya Allah, ya. Jadi sehingga wajar di awal-awal Muhammad seperti tidak tahu banyak hal, ya. Jadi itu seperti dia selalu mengeluh. Misalnya nih contoh, Ustadz, pensil Muhammad mana? Cari. Aku sudah cari, tidak ada. Nah, itu suka saya pancing dengan besok-besoknya ketika dia tanya, Ustadz, buku Muhammad di mana? Di toilet. Seperti itu saya bilang, ya. Ustadz, penghapus Muhammad hilang, cari di Alfamart. Nah, dengan kita pancing seperti itu, lambat laun dia berpikir, akhirnya dia mencari, dan kemudian dia mulai rapi, ya. Ini punya Muhammad, ya. Jadi cara kita mengajarkan dia adalah dengan memancing. Ternyata ketika kita pancing dia berubah, berarti oke, ya, dia sesuai ekspektasi kita, seperti itu, ya. Sehingga sekarang ini Muhammad ketika baca soal matematika, karena di Kijis ini soal matematikanya adalah full nalar, jadi sesuai dengan usianya. Nah, ketika kita berikan dia soal nalar di kelas 1, ya, karena di Kijis soalnya itu tidak ada pilihan ganda, semuanya itu adalah full nalar dan esai,
Ya, jadi kita menguji nalar siswa itu dari pelajaran matematika. Ya. Dan alhamdulillah Muhammad mampu mengikuti pelajaran matematika ini. Ya, sehingga di situ ketika awal dia tidak mampu, itu kita tidak paksa. Kita tidak memberikan ancaman ataupun cemooh, ya, kamu gitu aja nggak bisa, nggak. Jadi ketika dia tidak bisa, kita ajarkan dan sampai kita ulang-ulang terus sampai dia akhirnya, oh jadi aku tuh disuruh ini kemarin. Nah seperti itu. Itu tidak bisa dipaksakan. Ada anak-anak yang memang belum mampu, ya, walaupun sudah diulang-ulang dia belum mampu. Jadi terus kita akan ulang-ulang terus sampai dia merasa bangun. Dia merasa dia bangun dari tidurnya, seperti itu. Ya. Kemudian Muhammad ini adalah anak yang paling sesuai prosedur, cukup perfeksionis. Jadi ketika salah ya dihapus, ketika miring ya diluruskan, diulang. Ya. Ustadz sudah sampai bawah, kan umumnya siswa itu bukan umumnya, masih bisa di samping. Nah kalau sudah di bawah, di mana lagi? Ya jadi dia setelah di bawah harus di atas. Nah itu dia. Jadi kami ajarkan dia bagaimana membuat hal-hal itu sebenarnya simpel, ya, tidak harus sempurna. Ada bagian-bagian yang harus baik, sempurna, tapi banyak juga hal-hal yang cukup simpel, seperti itu. Karena sifat perfeksionis ini bagi siswa akan menghambat dia untuk bekerja lebih cepat, seperti itu. Ya pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, kemudian Muhammad ini PR-nya adalah dia masih belum bisa tertawa lepas di depan ustadz atau ustazahnya. Jadi itu kalau misalnya ada hal yang lucu atau hal yang dipuji gitu ya, pujian, yaitu senyum bersembunyi, ya, seperti seperti itu ya. Jadi dia masih senyum malu gitu ya. Tapi kalau di depan teman-temannya ketika main dia lepas, dia tertawa lepas ya. Kemudian dia berani melapor, seperti itu. Kemudian Muhammad ini sangat pencemburu terhadap teman-temannya. Artinya gini, dia sangat memperhatikan pertemanan. Kenapa sih Hasan selalu sama Raihan? Kenapa sih Gani maunya sama Faro? Kenapa sih Gani? Nah, jadi sangat pencemburu. Ya, dia sangat memperhatikan si A berteman dengan si B. Kenapa? Seperti itu. Ya, jadi dia selalu orang yang paling menyebutkan. Kenapa sih si A maunya sama si ini? Kenapa sih si B sama si ini maunya seperti itu? Ya. Dan Muhammad ini juga sangat semangat dalam melaksanakan tantangan-tantangan. Jadi target-target yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya itu dia akan laksanakan. Seberat apapun dia akan laksanakan. Dia nggak pernah mengeluh, capek. Ya, dia kerjakan dulu. Nanti kalau memang sudah capek dia akan bilang, Muhammad sudah capek, Muhammad sudah lapar, seperti itu. Ya, jadi mohon dijaga untuk orang tuanya karena ini penting sekali agar sekolah terus membantu di sisi-sisi lainnya, seperti itu. IQ-nya Muhammad juga bagus, ya. IQ-nya bagus dan tidak ada kendala, sehingga untuk PR ini Kijis merasa dalam membimbing Muhammad kita belum punya PR, ya, karena target awal adalah tercapai, ya. Berbaur dia sudah berbaur, merasa diterima dia sudah merasa diterima, ya. Ketika dia dicurangi dia melapor, ketika dia merasa ada yang nggak pas dia melapor, seperti itu ya. Kemudian aktif bersosialisasi, dia cukup aktif bersosialisasi. Nah, itu sekian tentang Muhammad. Berikutnya adalah tentang
khaulah. Untuk khaulah, target awal kita adalah berbaur, ya. Jadi khaulah ini bisa berbaur, kemudian mau ngomong. Nah ini karena dia itu sangat-sangat pemalu, ya. Jadi kalau sebelumnya Muhammad itu targetnya adalah berbaur, merasa diterima dan aktif bersosialisasi, dan dia sudah bisa ngomong. Tapi kalau khaulah ini dia untuk ngomong pun susah. Ya, dia masih merasa insecure. Dia merasa masih takut aku salah, takut diomelin atau takut ditertawakan oleh teman-temannya. Ya, kemudian adalah target kita dia aktif bersosialisasi. Nah, apakah hal tersebut sudah tercapai hingga November saat ini? Untuk berbaur dia sudah berbaur. Ya. Mau ngomong perkembangannya signifikan karena dia sudah bisa berteriak, ya. Dan itu belum lama, ya. Dalam sebulan pun belum ada, dia akhirnya bisa berteriak karena kami memang mencatat hal-hal yang menurut kami signifikan, ya, untuk perkembangan siswa. Kami punya catatan namanya diary Kijis, ya. Diary Kijis ini kita mencatat hal-hal yang memang penting untuk kita laporkan ke orang tua. Nah, di khaulah ini dia akhirnya mulai berani berteriak di depan umum dengan lepas, tidak lagi merasa takut. Kenapa? Karena ketika pertama kali dia berteriak dan kemudian teman-temannya mendengarkan dia, ya. Jadi misalnya saat itu dia bilang, "Hei semua masuk, disuruh Ustadz," dan dia teriak sekencang-kencangnya sampai teman yang di luar semua mendengar, kemudian masuk semuanya. Nah di situ dia mulai pede. Ternyata semudah itu. Nah, setelah itu dia sekarang sudah mulai seperti polisi. Jadi dia suka mengingatkan teman-temannya, kemudian dia suka jadi perpanjangan tangannya Ustadz, ya. Jadi sudah seperti polisi sekarang. Hei ada kucing, tolong keluarkan. Hei Hasan, dadah. Ke Muhammad, ke Atta. Nah, kemudian dia selalu melapor ke Ustadznya. Jadi sekarang dia itu komunikasi ke Ustadz itu sangat-sangat aktif. Dari hal A sampai Z itu diceritakan, disampaikan, dilaporkan, ya. Alhamdulillah, ya. Kemudian dia sudah berbaur. Hanya untuk aktif bersosialisasinya dia belum sesuai harapan kita, ya. Jadi ini bukan kesalahannya dia, karena memang ini prosesnya dia. Setiap orang berbeda-beda. Jadi kita hanya tinggal menunggu dan memberikan stimulasi terus, dan orang tuanya cukup mendukung dan tidak perlu memaksa dia atau ingin segera mungkin kamu mencapai tingkat sosialisasi yang sesuai ekspektasi, tidak perlu. Jadi biarkan dia berproses, karena sudah terbukti sebelumnya yang dia merasa insecure untuk bicara di depan umum, sekarang buktinya sudah bisa berteriak, ya. Jadi kita hanya tinggal menunggu, ya. Kenapa? Karena khaulah ini dia baru saja melewati masa krisis pertemanan. Dari yang awalnya dia merasa aku tidak pernah dipilih, aku tidak punya teman. Ketika aku bermain kemudian ada orang lain, pasti temanku ini, ya, bergeser ke teman yang lain dan aku ditinggalkan. Nah, alhamdulillah dia sudah melewatinya dan sekarang dia selalu dicari-cari, ya. Dia sudah dianggap dan selalu diingat. Khaulah mana? Khaulah seperti itu. Jadi selamat untuk khaulah yang sudah melewati masa kritis dalam hal pertemanan, ya, seperti itu. Kemudian PR-nya untuk khaulah, PR-nya ini adalah bagaimana kita membuat khaulah datang lebih pagi sehingga dia tidak selalu menjadi yang terakhir mendengar kabar, atau karena momen pagi ini adalah momen yang salah satu momen yang cukup krusial, ya, karena di situ ada waktu menunggu, kemudian
hal-hal yang bisa membuat dia merasa lebih confident, percaya diri ya, karena dia sudah datang dari awal, dia tahu momen pagi ya, seperti itu ya. Jadi ini penting bagi kami, datang pagi itu cukup krusial untuk mereka-mereka yang memang dalam hal pertemanan ini masih harus berjuang, seperti itu. Kemudian PR Khaula yang kedua adalah kita ingin membuat dia bukan hanya saat dia memanggil atau diperintah ustadz atau jadi polisi, tapi dalam belajar, dalam apa, kita ingin suara dia lebih keras. Ya, kita akan pancing terus bagaimana si Khaula ini dalam kesehariannya suaranya keras sehingga dia lepas dan dia lebih berani untuk mengajukan diri ya. Ketika ditanya siapa yang mau coba ya, itu kita akan terus gali ya, kita akan terus motivasi, kita dorong bagaimana dia ingin menjadi yang pertama gitu ya. Tidak seterusnya ya, setidaknya sesekali dia bergantian dengan teman-temannya ya. Kalau saat ini Khaula belum ya, dia hanya menunggu ditunjuk seperti itu ya. Itu sekian untuk Khaula. Selanjutnya adalah Adel. Baik, Adel pun sama dengan Muhammad, persis dengan Muhammad ya, karena dia suaranya sudah mau ngomong ya, dia sudah mau ngomong di awal-awal. Jadi target Adel itu saat itu berbaur, merasa diterima dan aktif bersosialisasi persis seperti Muhammad. Dan bagaimana hasilnya? Untuk berbaur, Adel masih minim ya, merasa diterima juga masih belum ya, dia masih suka menyendiri ya. Jadi kelihatan anak-anak yang merasa yang belum merasa diterima itu dia masih suka menyendiri, menunggu diajak, belum pede untuk mengajukan diri atau bergabung dengan perkumpulan teman-temannya. Aktif bersosialisasinya tadi ya, Adel itu masih suka menunggu diajak ya, seperti itu. Nah, Adel pun juga sekarang sedang berada di posisi krisis pertemanan, sama seperti Khaula sebelumnya ya. Nah, jadi orang tua tidak perlu khawatir bahwa percayalah anak akan melewatinya. Nah, ketika dia sudah melewatinya, maka dia akan lebih terlatih untuk menghadapi momen-momen kritis lainnya. Seperti itu ya. Jadi jangan anak ini dipancing untuk terlena dengan krisis pertemanan ini ya. Dengan momen-momen kritis ini anak jangan dipancing, tapi berikan dia dorongan dan harapan bahwa tenang aja, nanti juga seperti itu ya. Makanya kamu harus baik sama teman, makanya kamu harus begini, harus begitu ya. Dan tidak perlu dibanding-bandingkan ya. Tuh lihat tuh si A, si B, itu tidak perlu ya. Kita di KIJIS ini tidak sangat menghindari membanding-bandingkan si A dengan si B, karena itu salah satu cara yang buruk ya, yang akan menyebabkan anak itu memiliki dendam atau trauma seperti itu. Nah, jadi ketika ada PR untuk si siswa, jadi ketika si siswa ini memiliki PR ya, PR untuk diperbaiki ya, baik itu sisi pertemanannya, akademisnya ataupun hal lain, itu KIJIS tidak diam. KIJIS akan terus berupaya bagaimana PR-PR ini selesai. Jadi orang tua bisa berkonsultasi atau berkomunikasi dengan sekolah ya. Apa yang harus saya lakukan di rumah? Bagaimana? Kenapa? Karena mohon maaf, banyak orang tua ini ternyata tidak terlalu kenal dengan anaknya, karena selama ini di rumah. Oke, dalam 10 poin orang tua jauh lebih kenal tentang anaknya dibanding orang lain. Tapi di 10 poin yang lainnya, ketika anak di sekolah, tentu dia akhirnya berbaur tanpa orang tua, dan tentu sekolah yang lebih tahu tentang si anak ini
Gitu ya. Jadi kita saling bertukar informasi demi memperbaiki kondisi anak baik di rumah maupun di luar rumah, seperti itu ya. Kemudian Adele ini kita PR-nya adalah bagaimana membuat dia itu tidak malu dalam menjawab. Jadi itu ketika menjawab selalu malu. Dia merasa itu pasti salah jawabanku. Ya. Itu PR Adele ya. Dan itu kita tidak menyerahkan ke orang tua, sekali lagi bahwa itu adalah PR Kijis. Jadi orang tua tenang saja ya. Ini adalah gambaran tentang anaknya di sekolah. Dan itu tidak didiamkan ya, kami tidak berdiam diri. Insya Allah pasti anak ini akan berkembang, berubah signifikan sesuai dengan harapan kita semua ya. Yang paling penting adalah orang tuanya sangat mendukung di rumah dan sesuai dengan relevan atau cocok dengan apa yang Kijis bangun di sekolah, seperti itu ya. Sekian untuk Adele. Berikutnya adalah Atta. Atala. Ya, Atala ini targetnya adalah bagaimana mengurangi nangis, yang ngambek, nangis, kemudian berteman, ya, bersosialisasi ini dia tidak pilih-pilih. Ya. Jadi Atta ini termasuk anak yang awalnya ini suka bertengkar dengan teman, ya, dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja. Di awal masuk, Atta ini bisa menangis 5-10 kali per hari. Itu dengan menjerit ya, dan durasinya pun lama. Seperti itu. Terutama untuk hal-hal yang menyinggung dirinya ya, entah itu dia dikatain atau dia tidak diajak ya, dan hal yang ketika dia meminta sesuatu dan itu harus terwujud ya. Jadi kalau misalnya dia minta A, itu teman-temannya harus mewujudkannya ya, memberikannya ya. Kalau tidak dia pasti nangis ya. Dan nangisnya itu dia bisa merusak. Jadi saat nangis itu dia bisa melempar barang, menyakiti temannya, yang mencakar atau merusak barang di sekolah ya. Itu Atta saat bulan-bulan awal ya, terutama minggu-minggu awal ya. Bahkan dia mengancam, aku tidak mau sekolah di sini lagi ya. Itu wajar ya, anak-anak wajar sekali, sangat wajar ya, di usianya yang masih baru masuk usia SD. Kemudian dan alhamdulillah ya, dengan stimulasi bimbingan dan dukungan orang tuanya, Atta ini sekarang sudah sangat dewasa ya. Dia ini termasuk salah satu siswa yang cukup disukai di sekolahnya ya. Karena apa? Karena dia adil ya. Dia mengikuti prosedur, dia sangat menjaga prosedur ya. Tidak seperfeksionis Muhammad, tapi dia memperhatikan prosedur. Dia selalu mengingatkan teman-temannya ya. Kemudian dia pun sangat bersemangat mencapai target-target. Ya, dia sangat bersemangat dengan poin-poin ya. Sehingga meskipun dia menangis ya saat ini, meskipun dia saat ya dia di posisi klimaks puncak ini dia harus mengeluarkan tangisnya, tapi dia masih bisa melakukan tugasnya. Jadi misalnya nih, baris berbaris, walaupun dia nangis tapi dia tetap baris berbaris, ikut baris berbaris. Ataupun didikte, dia kalah nih, dia nangis, takut tidak diajak misalnya ke museum. Dia walaupun sambil nangis, dia sambil mengerjakan. Seperti itu ya. Dan nangisnya itu hanya 1-2 menit. Sekarang frekuensi menangisnya itu hanya 1-3 kali per minggu.
sangat jarang sekali. Itu diakui oleh teman-temannya. Seperti itu. Nah, atau juga salah satu siswa yang paling baik hati, yang sangat tidak perhitungan, ya, sehingga dia itu tadi ya, kenapa dia menjadi sangat disukai salah satu siswa yang sangat disukai teman-temannya itu, kami yakin karena juga dia baik hati orangnya, seperti itu, dan adil. PR-nya Atta bagaimana? Ya, PR kami tentang Atta adalah bagaimana membuat dia merasa penting makan nasi, ya, karena apa? Khawatir ini bisa berdampak pada kesehatannya, ya, dengan sekolah yang sangat aktif ini di sini, kemudian dia jarang makan atau sekali makan sedikit, nah ini juga berbahaya untuk si anak. Sehingga target kami adalah bagaimana membuat si Atta ini sadar dan bertanggung jawab terhadap makannya dia, ya, yang teratur seperti teman-temannya, tidak perlu diancam, kemudian tidak perlu diiming-imingin, ya. Jadi karena memang seperti yang lain kan lapar, ya dia makan banyak teman-teman yang lain. Ya, ini PR-nya Atta. Baik, nah orang tua hanya cukup memotivasi sekedarnya, ya, jadi tidak perlu memaksa atau apalagi mengancam. Itu kami tidak berharap seperti itu, ya. Jadi insya Allah di KJS pun optimis bahwa Atta, karena perkembangannya Atta dulu makan satu sop itu pun harus drama, satu sop aja harus drama, ya. Kalau sekarang sepiring, walaupun harus disuruh tapi dia sudah bisa menghabiskan sepiring dengan makan sendiri. Dulu harus disuapin sama temannya, sama ustazahnya, sama ustadznya, ya. Kalau sekarang dia sudah bisa. Jadi insya Allah kami optimis Atta akan bisa bertanggung jawab terhadap makannya. Baik, itu tentang Atta. Kemudian adalah tentang Naisha. Ya, target Naisha itu adalah membuat dia sadar bahwa dia sudah harus belajar pelajaran yang lebih rumit, ya, bukan lagi belajar baca, belajar menulis, belajar dikte, belajar main-main atau belajar menggambar. Nah, di sini Naisha itu saat ini kita belum melihat adanya perubahan yang signifikan, ya. Tapi alhamdulillah sekarang dia di matematika itu sudah mulai merasa, oh, aku harus belajar matematika, ya. Sebelumnya itu satu soal pun dia nggak selesai, ya. Kalaupun selesai itu lama sekali. Nah, sekarang dia bisa menyelesaikan 10 soal, walaupun frekuensinya mungkin dalam seminggu hanya 2 kali capai target, ya. Tapi itu perkembangan yang luar biasa menurut kami, karena kami tidak pernah memaksa mental anak itu untuk lompat, ya, ke ekspektasi kami. Jadi kita stimulasi dengan cara yang soft, ya. Nah, tapi Naisha ini sejak awal dia tuh memang anak yang sangat semangat di non akademis. Seperti apa? Misal disuruh bertanya ke orang lain, menjawab kuis, dia selalu inisiatif, harus aku. Dia nggak peduli salah atau benar, harus aku duluan, ya. Dalam pidato, dalam dijadikan ketua dan lain-lain, ini Naisha ini adalah rajanya, ya. Kalau selama boleh dia angkat tangan, dia dan Hasan yang terus angkat tangan, ya. 100 kali salah pun dia tetap akan angkat tangan. Dan ketika dia ditanya siapa mau jadi ketua, meskipun anggotanya besar-besar, it's okay, dia akan jalani, dia akan semangat. Dia sangat semangat di luar akademis. Akademis ini adalah seperti matematika, bahasa Inggris, ya, seperti itu. Nah, kalau Naisha ini adalah anak yang sangat pede, ya. Jadi kalau ketika masuk ke matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu dia langsung lemes.
Meskipun dia menjalaninya, tapi dia lemas dan jarang capai target. Itu Naisha. Dan PR-nya, Naisha ini adalah termasuk yang masih lelet, ya. Meskipun berubah dibanding awal, ya, tapi dia termasuk yang masih lelet. Jadi bagaimana nanti kami akan terus menstimulasi dia agar lebih cepat, ya. Jadi orang tuanya mohon bersabar dan cukup mendukung dari rumah, ya, memberikan motivasi dan pujian-pujian, harapan-harapan nanti ketika kamu bla 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 besar, ya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu mengancam ataupun membanding-bandingkan, itu kami sangat tidak menganjurkan, karena itu bisa membuat dia merasa tidak dihargai, ya. Jadi penting sekali bahwa kita memahami bahwa anak yang sudah bernalar itu dia akan merekam setiap kalimat yang orang tuanya sampaikan. Seperti itu. Ya, jadi PR Naisha tadi adalah bagaimana membuat dia bersemangat belajar untuk pelajaran akademis matematika, ya, karena ini berkaitan dengan nalar dan kemudian bahasa Inggris yang berkaitan dengan skill dia untuk di kelas 4, 5, 6, ya. Kemudian tadi ya, yang pertama lelet, kemudian membuat dia bersemangat di akademis, dan yang ketiga itu adalah tidak pilih kasih, ya. Kita akan terus mendorong Naisha untuk tidak pilih kasih dalam berteman. Itu dia. Baik, itu tentang Naisha. Kemudian tentang Raihan. Udah berapa menit totalnya? 37. Oke. Untuk Raihan, Raihan ini target kami adalah dia mau berbicara, dia mau bersosialisasi, dia mau melapor. Setidaknya itu melapor ke ustadz atau ustazahnya, ya. Kenapa? Karena Raihan ini adalah salah satu anak yang paling pasif. Apalagi dulu ya, ketika awal masuk ini, Raihan itu tidak semangat sekolah, tidak mau mengerjakan apapun, tidak merasa sangat insecure, tidak pernah tertawa, ya, apalagi bercanda itu dia tidak pernah, ya, di sekolah. Tapi sekarang target kami untuk dia bersosialisasi itu sudah tercapai, kemudian sangat signifikan, ya. Sekarang dia sudah sering sekali melucu, kemudian sering melapor, kemudian bersosialisasi dia sudah sangat bagus, ya. Meskipun belum inisiatif memulai permainan, tapi dia selalu ikut. Dan Raihan adalah anak yang paling diperebutkan oleh siswa-siswa lainnya, ya, baik itu oleh yang siswa perempuan maupun siswa laki-laki, ya. Raihan ini selalu diperebutkan oleh kelas berapapun, ya. Jadi baik dalam akademis ataupun non akademis, ya. Kemudian apa PR-nya Raihan? PR-nya Raihan itu adalah malas, ya. Dia itu masih sangat malas untuk akademis, ya. Dia itu hanya tidur dan tidur. Itu sudah terkenal di kelas, Raihan itu suka tidur, ya. Jadi kipas angin itu suka dimatikan, karena perjanjiannya adalah kalau ada yang tidur, kipas angin dimatikan dua-duanya. Dan itu Raihan sering sekali menyebabkan tanpa dia sadari, tiba-tiba dia tergeletak tiduran, ya, tidak melaksanakan tugas. Dan Raihan ini paling jarang mencapai target akademis. Nah, kalau di non akademisnya, alhamdulillah Raihan sudah sering mencapai target. Tapi di akademisnya Raihan ini, terutama di matematika, Raihan belum, sehingga target kami, PR kami adalah sekarang fokus bagaimana membuat Raihan sadar kamu sudah harus belajar matematika, tapi tanpa memaksa, ya. Kami tidak pernah memaksa secara keras, ya. Kami terus hanya memotivasi atau paling melotot, itu pun kami pelototin atau suara nada tinggi itu untuk menguji
apakah dia bisa ya diberikan dorongan seperti itu ya, atau cara seperti itu. Jadi kalau belum, kita akan terus tunggu, kita akan terus lakukan hal yang sama ya sampai dia merasa akhirnya bisa, karena setiap anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan si A ini nanti akan sukses, si B ini akan sukses, tidak ya. Perjalanan mereka masih panjang, belum ada hal yang terlihat. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar dan tidak perlu membanding-bandingkan dengan siswa yang lainnya. Ada anak yang memang sudah matang di akademis di usia kelas 1, 2, 3, tapi pasif di non akademisnya pun sebaliknya. Ada anak yang sangat pasif di non akademis, seperti itu. Ya, jadi melihat perkembangan Raihan dari segi bersosialisasi, kemudian sudah merasa nyaman berbaur dengan teman-temannya ya. Dia tidak merasa yang tadinya dia tidak semangat sekolah sekarang terlihat sekali semangat sekolah. Itu alhamdulillah buat kami itu target yang tercapai ya. Selanjutnya target yang berikutnya ini kita harapkan pasti insya Allah akan tercapai dengan dukungan orang tuanya, seperti itu. Saya rasa cukup untuk Raihan, dan kemudian adalah tentang Ica. Baik, Ica. Target awal kami adalah bagaimana membuat dia secure. Ya, membuat dia nyaman di kelas dan nyaman dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kenapa? Karena secara IQ dia memang bagus. Jadi untuk akademisnya sebenarnya dia tidak masalah. Nah, hanya saja saat ini mungkin sebulan atau 2 bulan terakhir ini Ica itu sedang malas dalam hal matematika ya. Kami juga sedang terus mengumpulkan informasi kenapa Ica malas dengan matematika ini ya. Semoga dengan video ini orang tuanya bisa menggali informasi, menanyakan, dan bisa menyampaikan ke pihak sekolah ya. Kenapa Ica ini memang sebenarnya ini bukan hal yang masalah ya. Karena apa? Karena sebelumnya Ica sangat semangat di matematika. Jadi di saat teman-teman yang lain malas-malesan ya, Ica ini sudah ngeh bahwa belajar itu penting. Ya, mungkin saat ini dia sedang berada di titik jenuh. Ya, jadi dia ingin juga seperti yang lain. Kayaknya malas-malasan seru nih, enak nih. Mungkin itu dugaan kami ya. Nah, jadi semoga karena memang Ica ini sudah sangat-sangat jarang mencapai target matematika. Ya, anak-anak yang tadi biasanya malas itu sudah mulai aktif mencapai target. Ica ini seperti selalu mencari alasan bagaimana caranya melewati kelas matematika. Ya, entah dia chatan sama teman-temannya, atau dia merasa pusing, atau dia sakit, atau dia izin minum bolak-balik ya. Itu atau dia pura-pura iya ini aku lagi ngerjain tapinya menggambar gitu ya. Atau iya ini aku lagi siap-siap tapi tiba-tiba nggak ada yang ditulis. Ya, hanya buka buku, bolak-balik buku seperti itu. Dan akhirnya jam kelas matematika selesai. Nah, tapi di sisi lain, di pelajaran lain, Ica itu bagus. Maksud saya, Ica sering mencapai target di bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian tahsin, dia semangat ya, bagus juga. Hanya di matematika, seperti itu ya. Nah, kembali ke tadi, masalah insecure tadi, alhamdulillah hasilnya positif ya. Karena Ica yang awalnya ketika ditanya dengan secara langsung dan dengan suara agak tinggi, itu Ica gemeteran. Ica gemetar dan seperti mau menangis, dan itu selalu berulang. Kami coba lagi di situasi yang lain, di waktu yang lain, sama seperti itu ya. Jadi dia seperti merasa belum siap, dia sangat takut aku diomelin ya, atau dengan nada tinggi dia tidak siap, seperti itu ya. Kemudian Ica juga awalnya sangat mudah lelah.
ya. Dan yang berikutnya, Ica ini slow motion. Ica ini lelet, ya. Dia lama dalam mengerjakan apapun. Awal itu lama sekali, ya. Disuruh lama, menjawab lama, bertanya lama, ya. Kemudian menggunting lama, apapun lama, semuanya lama, ya. Tapi alhamdulillah hal-hal tadi semua sudah berubah, ya. Ica sudah jarang lagi terlihat lelah atau mudah lelah. Meskipun dia sangat aktif, lari-lari ya, kemudian lompat, kemudian ngobrol, kemudian tertawa, dia sudah tidak lagi merasa mudah lelah, ya. Jadi hanya sesekali yang mungkin memang itu puncaknya, baru dia lapor, saat aku nggak ikutan dulu. Kalau saat awal dulu dia sering sekali ya, sudah aku nggak ikutan, seperti itu. Ya. Kemudian sekarang meskipun suara saya tinggi, saya marahin dia, kemudian atau temannya mengancam, dia sudah nyaman, ya. Itu dia sudah tidak gemetar, dia langsung menjawab, dia langsung otomatis menjawab, ya. Kenapa kamu begitu? Ini Ustadz, tadi kan aku kan nolong Nai, nah misalnya seperti itu, ya. Jadi dia sudah bisa langsung merespon nada tinggi seperti itu. Untuk slow motionnya, Ica ini berubah, ya, sudah berubah. Jadi dia lebih cepat untuk yang non akademisnya. Tapi untuk di akademisnya Ica masih lelet dalam menulis, ya, dalam mempersiapkan. Itu dia masih lelet, ya. Tapi tidak selelet awal. Ya, dia sudah berubah. Nah, PR-nya adalah tadi. PR-nya Ica itu adalah bagaimana membuat dia semangat lagi di matematika. Kemudian bagaimana dia tidak lelet. Ya, jadi dia di kecepatan yang di phase-nya, ya, phase yang normal, ya. Kemudian lagi Ica ini bagaimana kita buat dia tidak pilih kasih dan tidak galak kepada temannya. Ya, jadi di situasi tertentu itu dia bisa galak atau marah-marah ke temannya, ya. Dan insya Allah kita semua positif, optimis, ya, dengan dukungan orang tuanya. Jadi orang tuanya cukup memberikan motivasi bagaimana kalau kamu tidak lelet, bagaimana kalau kamu nanti jago matematika, bagaimana nanti kalau kamu punya teman yang banyak, tidak pilih kasih, dan itu semua akan bermanfaat untuk kamu, yaitu dengan bahasa orang tuanya, ya, ke Ica. Itu insya Allah pasti akan membantu pihak sekolah dalam membimbing Ica untuk capai target-target selanjutnya. Baik, itu tentang Ica. Untuk siswa berikutnya nanti akan menyusul, ya. Untuk Gani, Nana, Riza, Mira, Faro, dan Sarwa itu akan ada di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.